Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup.
Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup.
orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Pesta Pemuliaan Salib Suci tahun liturgi C. Dengan tema, berdosa dan bertobat adalah realita hidup manusia. Orang yang bertobat betapapun besar dosanya akan disambut Allah dengan belas kasih dan kerahiman. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Kor dari Colors Choir, dan tata laksana dari lingkungan Santa Maria. Umat Allah yang terkasih, pada perayaan Ekaristi pagi ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pastoral Paroki Masa Bakti 2025-2028 oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Marilah kita doakan agar para pengurus DPP dapat mengemban tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan gereja dan kemuliaan Allah. Marilah kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Marilah kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Salam
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini kita merayakan pemulihan salib suci. Kita bersyukur bahwa Allah kita demikian dekat dengan kita, mengasihi kita tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, sampai rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Pada hari ini akan dilantik juga DPP Paroki San Frades. Semoga meneladani Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Mereka semua tergerak untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah putra-putri kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati lagi di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada semua tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan melupakan perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Saudara-saudari yang terkasih, sepulang dari top tahun orientasi pastoral pada tahun 1989, saya bermaksud sangat inginlah pada waktu itu untuk mengunjungi paman saya, adik ibu saya, karena sudah belasan tahun tidak pernah berjumpa. Beliau tinggal di Jakarta. Saya minta alamat pada ibu saya, dan ibu saya hanya memberi ancer-ancer. Gampang mencari pamanmu itu, kamu dari Kalideres, naik saja oplet tujuan Cempaka Putih, turun di Gang Kabel dan tanyalah orang di situ. Pasti akan ditunjukkan. Pagi-pagi buta saya sudah sampai di Cempaka Putih, di Gang Kabel. Saya tanya pada orang-orang di situ, tak seorang pun yang kenal nama paman saya. Komunikasi pada waktu itu belum sebaik sekarang. Jangankan telepon, listrik saja belum masuk ke kampung saya. Saya daripada pulang kosong melanjutkan perjalanan ke Jawa, ke Jogja, ke tempat kakek dan nenek saya, orang tua dari paman saya itu. Saya mendapatkan alamat yang persis dengan nomor rumahnya sekalian. Dan saya kembali ke Cempaka Putih, ke Gang Kabel, ke lorong yang sama itu. Sampai di tempat paman saya bertanya, bagaimana mungkin tak seorang pun kenal kamu di sini? Paman saya menjawab, saya kerja pagi-pagi sudah keluar rumah, pulang larut malam. Kalau kamu tanya nama saya memang tak seorang pun kenal. Tapi kalau kamu tanya nama anak saya, semua orang di sini kenal. Anak saya yang setiap hari bermain di lorong ini. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita berada di bulan Kitab Suci. Kitab Suci adalah sabda Allah. Wahyu yang ingin mengungkapkan siapa Allah. Tetapi kita tidak akan pernah paham dengan baik siapa Allah kecuali melalui putranya. Yesus berkata kepada Filipus yang bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami, sudah cukuplah itu. Dalam Yohanes 6. Yesus mengatakan, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama aku, tapi kamu belum mengenal aku. Barang siapa melihat Bapa, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Yesus tahu persis siapa Allah, dan karena itu bisa mengatakan, mewahyukan, bisa memperkenalkan dengan sebenarnya siapa Allah. Dia adalah Bapa kita semua, Bapa yang Maha Rahim, yang menghendaki keselamatan kita semua. Kita mengenal Allah melalui putranya. Kita dapat mengenal Allah dengan baik karena putranya berasal dari sana. Satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Bapa. Tetapi karena cintanya begitu besar, dia sehati sepikir dengan Allah Bapanya.
Dia rela untuk mengosongkan dirinya. Bacaan kedua tadi. Untuk tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai yang harus dipegang, dipertahankan. Dia mengosongkan diri dengan rela menjadi hamba, menjadi manusia. Bahkan wafat disalib untuk keselamatan manusia. Yesus rela menebus, rela melakukan apapun yang terbaik, pun kalau harus mati disalib, dia rela untuk mengungkapkan kehendak Allah, kerinduan Allah terhadap manusia, kehidupan bahagia manusia dengan Allah. Gambar diri Allah ini tidak akan didelete oleh Allah. Anak manusia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum, agar tak seorang pun hilang, melainkan selamat. Nikodemus bertanya kepada Yesus, dan Yesus menjelaskan siapa dirinya. Dia yang datang dari Allah, maka tahu persis siapa Allah, karena dia sejak semula sudah bersama dengan Allah. Dan dia sebanding, setara dengan Allah. Dia mempunyai kuasa, martabat, hakikat yang sebanding dengan Allah. Dan karena itu kita menyebutnya juga Allah. Dia putra Allah. Maka ketika Yesus hadir ke dunia, dia menebus manusia. Dia juga menghadirkan Allah yang mempunyai kerinduan yang sangat dalam agar manusia selamat. Seluruh kepenuhan Allah bahkan tinggal dalam diri Yesus. Pun kalau Yesus mengosongkan dirinya, karena satu kesatuan tak terpisahkan dia dengan Allah, dan karena itu Allah juga satu kesatuan tak terpisahkan dengan Yesus Kristus. Maka penebusan yang dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Allah sendiri. Allah yang menghendaki kebahagiaan kekal manusia untuk hidup bersama dengan Allah. Wahyu Allah itu diceritakan pelan-pelan dalam perjanjian lama, memuncak pada perjanjian baru dalam diri Yesus Kristus yang kemudian diwartakan terus-menerus oleh para rasul. Dalam perjanjian lama tadi bacaan pertama kita mendengar dari kitab Bilangan. Orang Israel bersungut-sungut menentang Allah, menentang Musa. Dan karena itu dipagut ular. Mereka kemudian bertobat, minta Musa berdoa. Dan Allah mengatakan, buatlah ular dari perunggu. Bukan ular itu yang menyelamatkan, tetapi dia yang dipralambangkan dengan ular tedung itu, yakni Yesus Kristus yang akan ditinggikan untuk menyelamatkan umat manusia. Dia yang mempunyai kuasa menyelamatkan. Bukan ular sekali lagi yang menyembuhkan, tetapi Allah sendiri yang dipralambangkan dalam ular itu. Pewahyuan yang kemudian baru akan terjadi. Lambangnya saja sudah menyembuhkan, apalagi pribadi dia yang dilambangkan, yang sekali lagi mempunyai kuasa, martabat, hakikat sebanding dengan Allah. Yesus Kristus mengungkapkan seluruh kepenuhan Allah yang mengasihi manusia. Dia ditinggikan seperti ular di padang gurun, tetapi dia yang sebenarnya
yang diwahyukan dalam kitab Kejadian, dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, menjadi puncak dalam Perjanjian Baru dan yang diwartakan oleh para rasul. Salib, lambang kebinasaan, di dalam Kristus menjadi lambang kehidupan. Kristus mau mewahyukan siapa Allah sebenarnya, yang hidup, yang tidak menghendaki kematian. Di padang gurun, Israel mati, tetapi dalam pertobatan ia dihidupkan. Di dalam Perjanjian Baru, Kristus mewahyukan siapa penyelamat yang sebenarnya. Seluruh warta mengenai Kristus ini disebut kitab suci. Tetapi kitab suci atau sabda Allah yang sebenarnya yang diwartakan oleh teks yang tertulis ini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Dia yang sesungguhnya sabda Allah, ungkapan keseluruhan diri Allah. Bukan lagi wahyu yang tertulis menjadi teks, tetapi menjadi pribadi. Ungkapan keseluruhan Allah yang menghendaki keselamatan manusia. Filipus, kata Yesus, sudah sekian lama kamu bersama dengan aku, tetapi belum mengenal aku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Karena sabdanya kepada Nikodemus, tidak seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga. Keselamatan kita seakan-akan bertemu dengan penolong. Mari, ikutlah aku kalau kamu mau hidup kekal. Aku tahu jalan ke situ, sebab aku berasal dari sana. Di dalam bab 6 Injil Yohanes, Yesus juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mengikuti aku, yang adalah jalan, dia tidak akan kesasar, tidak akan menemui jalan buntu. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa mengikuti aku, dia berada dalam kebenaran, tidak salah. Dan dia akan sampai pada tujuan hidup abadi, karena akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Siapapun yang mengikuti Yesus tidak akan mati sia-sia, akan hidup seperti Kristus, yang pun telah menderita sengsara di salib, dimakamkan, tetapi dia bangkit. Allah tidak menghendaki kematian, tak seorang pun akan dibiarkannya hilang. Allah menghendaki kehidupan. Kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah kehidupan seperti kehidupan putranya. Kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh kelemahan, bahkan oleh kematian. Sengat maut telah dikalahkan oleh putra Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci, sabda Allah adalah pewahyuan yang memuncak pada pribadi, bukan yang barang mati, melainkan yang hidup. Kristus, putra Allah. Dialah sabda Allah yang sesungguhnya, ungkapan keseluruhan diri Allah. Maka Bapa dan Putra, satu kesatuan yang tak terpisahkan itu, sehati sepikir. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa dengan rela dijalankan oleh Yesus Putranya. Seluruh kepenuhan Allah ketika Yesus mengosongkan diri, dia berada dalam diri Yesus
diam, bukan untuk sementara waktu, bukan untuk waktu yang temporal, tetapi selamanya. Sebab seluruhnya itu tidak ada lagi tersisa. Allah bersama dengan Yesus dan Yesus bersama dengan Allah. Hal yang sama dalam diri Roh Kudus yang keluar bukan hanya dari Bapa, bukan hanya dari Putra. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Maka juga seluruh kepenuhan Bapa, seluruh kepenuhan Putra diam, bukan dalam waktu temporal, tetapi selamanya bersama dengan Roh Kudus. Ketika Allah menghendaki keselamatan, Dia mengutus putranya. Dan ketika putranya dengan rela mengorbankan dirinya, hidupnya, Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk menyertai, untuk membimbing, untuk menuntun umat manusia sedemikian sampai nanti pada kepenuhan hidup bahagia bersama dengan Allah. Sama seperti Allah yang adalah Putra atau sabdanya, sebanding, sehakikat, semartabat dengan Bapa. Roh Kudus sebanding, semartabat dengan Bapa dan Putra. Adalah yang ilahi juga, dan karena itu kita menyebutnya Tuhan. Allah kita satu esa, tetapi tiga pribadi. Pribadi-pribadi Allah yang kita kenal, yang diwahyukan melalui putranya, adalah kekayaan kodrat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada kita manusia. Satu Allah, tiga pribadi. Bukan soal bilangan, matematis, atau numeris. Tetapi sekali lagi kekayaan kodrat Allah yang diperkenalkan kepada kita. Sedemikian sehingga kita dapat sampai kepada Allah dengan pengetahuan yang penuh. Sebab Allah sendiri dalam diri putranya yang memperkenalkan Allah, yang mewahyukan Allah. Tak seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Putra Allah mempunyai pengetahuan penuh mengenai Allah. Pengetahuan itu diberikan kepada kita. Siapapun yang mengenal Putra akan sampai kepada Bapa. Kita disayangi oleh Allah dengan kasih yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Dan karena itu Allah melalui putranya rela dengan sepenuh jiwa raga, sepenuh hati mengorbankan hidupnya. Allah bukan Dia yang meminta korban, tetapi bahkan yang mengorbankan diri untuk keselamatan manusia. Pengorbanan diri Allah tidak selesai di atas salib. Dalam Ekaristi terus-menerus dilanjutkan. Allah terus-menerus rela mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Tuhan dalam Ekaristi ingin bersatu sepenuhnya dengan kita agar kita menjadi tak terpisahkan dengan hidupnya. Karena itu tubuh dan darahnya diberikan kepada kita. Kita menjadi satu kesatuan dengan Allah, dan karena itu penebusan kita akan menghasilkan buah yang penuh. Hidup bersama dengan Allah tak terpisahkan karena Allah sudah memberikan hidupnya tak terpisahkan dengan hidup kita. Semoga pewahyuan Allah yang diberikan melalui putranya juga mendorong semangat hidup kita untuk seperti Allah yang dalam diri putranya dijiwai oleh kehendak Allah dan karena itu rela
memberikan hidupnya demi keselamatan kita yang dikehendaki oleh Bapa dan diteruskan oleh Roh Kudus yang menuntun kita terus-menerus kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan menyaksikan pelantikan Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Saya akan mengawalinya dengan membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 579 /Dio titik kapal Romawi 9 2025 tentang pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Mengingat dan menimbang, satu dan seterusnya, memperhatikan, satu dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan, membebaskan dengan hormat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2022 sampai dengan 2025 sejak berlakunya surat keputusan ini, seraya mengucapkan terima kasih atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, khususnya di Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Surat keputusan ini berlaku untuk 3 tahun terhitung sejak Minggu 14 September 2025. Dan apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaruan atau pembatalan, maka surat keputusan ini tetap berlaku. Segala sesuatu akan diperbaiki bila ditemukan kesalahan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada hari Sabtu 6 September 2025 ditandatangani oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Berikut saya akan membacakan lampiran surat keputusan yang berupa susunan kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Yang masuk anggota Dewan Pengurus Harian dan Koordinator Bidang nanti dipersilakan tampil di depan altar, lalu yang lainnya berdiri di tempatnya masing-masing. Dewan Pengurus Harian, Ketua Umum Romo Petrus Haryanto SY, Wakil Ketua Umum Romo Stepanus Sigit Pranoto SY. Dipersilakan. Ketua Julius Sukamto, Wakil Ketua 1 Hilarius Purwanto Kurniawan, Wakil Ketua 2 Ignatius Winarno, Sekretaris 1 Matius Okbri Kristiadi Baiten, Sekretaris 2 Maria Viani Yeni Lim, Bendahara 1 Paulus Hendra Fantoni, Bendahara 2 Stefani Catherine Poni Sulaiman, Bendahara 3 Matilda Heniwati Ridwan.
Koordinator Bidang Liturgi, Veronica Sri Indarti. Bidang Kerukma, Susana Isdiyanti. Bidang Diakonia, Agustinus Hendra. Bidang Koinonia, Ramelhut Pardede. Nama yang lainnya tidak akan saya sebutkan, tetapi yang menjadi seksi-seksi ataupun juga sekretaris dan bendahara bidang, serta pengurus lingkungan dan KBG diundang untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Anda dilantik menjadi anggota DPP Paroki Santo Franciscus de Sales, perkenankan saya bertanya kepada Anda sekalian, apakah saudara-saudari bersedia menerima dan mau melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Franciscus de Sales Palembang, selaras dengan kemampuan yang ada pada saya, yang telah diterima dari Tuhan. Saya akan menyumbangkan waktu dan tenaga demi kesejahteraan dan perkembangan persekutuan umat Allah di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang. Secara khusus, saya akan berusaha sekuat tenaga agar amanat Sinode ketiga di Keuskupan Agung Palembang semakin terwujud di paroki ini. Karena itu, saya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan dengan anggota Dewan Pastoral Paroki yang lain. Semoga Allah mendampingi saya bersama semua pengurus dalam menjalankan tugas dan pelayanan suci ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan kesediaan dan ikrar saudara dan saudari kita ini menanggapi tugas dan perutusan pelayanan yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui hati dan pikiran manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu dalam Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka menjalankan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjalankan pelayanan suci ini, mereka tetap setia akan kesediaan dan janji mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari terhadap segala pengaruh jahat yang merusak pelayanan ini. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat paroki ini, saya meneguhkan saudara-saudari dalam perutusan dan pelayanan masing-masing. Dan saya tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dan pelayanan dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dan saudari dalam menjalankan tugas ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Selanjutnya akan diserahkan surat keputusan secara simbolik, akan diwakili oleh Pastor Paroki Romo Petrus Haryanto dengan Ketua DPP yang baru, Bapak Sukamto. Pengurus harian yang lain dan juga koordinator bidang mundur 2 langkah. Dan sekarang kami undang perwakilan dari pengurus Dewan Pastoral Paroki yang lama untuk menyerahkan secara simbolis, mengembalikan mandat kepada Bapak Uskup, dan nanti Bapak Uskup akan menyerahkan untuk melanjutkan estafet kepengurusan kepada Ketua Dewan Pengurus Harian Paroki Santo Franciscus de Sales yang baru. Masih tetap berdiri di tempat. Setelah ini akan diadakan penandatangan berita acara pelantikan dan serah terima Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang. Berdasarkan surat permohonan Pastor Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang nomor 118/B/SFVD _Pas_Romawi 8/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang permohonan pembekalan dan pelantikan pengurus Dewan Pastoral Paroki dan surat keputusan Keuskupan Agung Palembang nomor 579/Dio.Kapal _Romawi 9/2025 tanggal 6 September 2025 tentang pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Maka pada hari ini, Minggu 14 September 2025, di Gereja Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang telah dilantik Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Dengan pelantikan ini, maka Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang masa bakti 2025 sampai dengan 2028 mengemban semua tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada surat keputusan Keuskupan Agung Palembang dan ketentuan yang berlaku di Keuskupan Agung Palembang. Berita acara ini dibuat rangkap 2, 1 salinan disimpan di Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang dan 1 salinan disimpan di Arsip Keuskupan Agung Palembang. Palembang, 14 September 2025, yang menyerahkan perwakilan DPP lama Dionysius Darwis Kuswanto, yang menerima DPP yang baru Julius Sukamto, disaksikan oleh saya Romo Eko dan Romo Haryanto, dan yang melantik Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang.
Aplaus untuk mereka semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada DPP lama yang sudah bekerja dan DPP baru selamat bekerja. Terima kasih. Kita semua diundang berdiri untuk menyampaikan, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menganugerahkan Putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah berdoa kepadanya agar kita selalu terbuka akan kasih-Nya. Mohon umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pejabat gereja, ya Bapa, mohon bimbingan dan tuntunan-Mu bagi para pejabat gereja, agar mereka semakin menyadari bahwa melayani umat Allah berarti memanggul salib Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, mohon pendampingan bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, agar usaha-usaha mereka sungguh bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Kristen yang dianiaya karena setia kepada imannya, ya Bapa, anugerahilah kekuatan dan keyakinan kepada orang-orang Kristen yang dianiaya agar tetap tabah dan tidak putus asa, tetapi justru semakin mantap mengasihi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita, ya Bapa, berkatilah para penderita agar mereka dengan rela mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib, sebagai pemulih atas dosanya sendiri dan dosa sesamanya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pengurus DPP yang baru saja dilantik, ya Bapa, kami bersyukur atas para pelayan-Mu, para pengurus Dewan Pastoral yang baru saja dilantik. Mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu dan anugerahilah mereka hikmat, bimbingan, semangat, kekuatan, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka demi kemajuan gereja dan kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, salib suci Putra-Mu telah menyelamatkan dunia. Berilah kami damai dan hidup suci berkat salib Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari kita berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon agar persembahan di atas altar salib yang telah menghapus dosa seluruh dunia, membersihkan kami pula dari segala dosa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pada pohon salib Engkau mendasarkan keselamatan manusia. Dari pohon Firdaus datang kematian, dari pohon salib bangkitlah kehidupan. Dan yang dulu menang di pohon Firdaus, kini dikalahkan di pohon salib oleh Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Dengan pengantarannya, para malaikat memuji keagungan-Mu, para pemimpin menyembah, para penguasa gemetar, surga dan bala surga, serta para serafim, bersama-sama bersukacita penuh sorak-sorai. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara bersama mereka dalam sukacita kami memuji-Mu dengan bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang kami doakan pagi ini, Donald Baiten, Andreas Yani Heri Japri, Stefanus Untung Suparno Putra, Gertrudis Sri Wulan Setiawati, Louis Alvin Indrianto, dan Antonius Willian. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati, agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putramu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk beberapa pengumuman. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Charlie Leonardo Oro, putra dari Anthony Stephen Oro dan Caroline Amina, warga lingkungan Franciscus Saverius, dengan Sania Delviani, putri dari Riki Gunawan dan Silviani, dari lingkungan Santo Petrus, Paroki Santa Maria, Pelindung Para Pelaut. Rencana perkawinan tanggal 5 Oktober di Gereja San Frades. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapornya kepada pastor paroki. 2. Kegiatan di paroki. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri untuk berpartisipasi dalam rekoleksi pasutri yang diadakan pada hari Minggu tanggal 21 September pukul 9.30 sampai 12 di Balai Paroki. Mengambil tema Cinta yang Tulus. Rekoleksi diisi oleh Romo Heru SCY. Kegiatan ini terbuka untuk semua pasangan, PIC Bapak Leo. Seksi panggilan akan menyelenggarakan rekoleksi bagi keluarga terpanggil pada bulan Oktober yang akan datang. Sebagai langkah awal, panitia pelaksana terlebih dahulu mengadakan pendataan keluarga-keluarga yang terpanggil. Untuk itu, bagi keluarga-keluarga di paroki ini yang memiliki anggota keluarga, anak, saudara-saudari yang terpanggil sebagai biarawan atau biarawati dari semua kongregasi atau tarekat, mohon memberikan informasi melalui Google Form yang telah disampaikan kepada pengurus lingkungan. Pendataan ini diharapkan diterima selambatnya pada tanggal 21 September. PIC Ibu Tata. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Juli sampai dengan bulan September untuk hadir dalam Misa Kudus penyegaran janji nikah pada tanggal 28 September pukul 8 di gereja. PIC Bapak Leo. Untuk memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional, bidang pewartaan DPP menyelenggarakan perlombaan bagi anak-anak remaja dan OMK dengan tema Gema Sabda di San Frades. Perlombaan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 September pukul 8 sampai dengan selesai di gereja. Untuk kategori anak-anak BIA, lomba menyusun puzzle, tebak tokoh suci, ranking 1 rohani, cerdas cermat rohani, bertutur kitab suci. PIC Ibu Christine. Untuk kategori remaja, lomba cerdas cermat rohani, paramenta liturgi, dan mazmur. PIC Ibu Sylvia. Untuk kategori OMK, lomba konten rohani, PIC Esta.
3. Lomba videografi kegiatan BKSN lingkungan. Sejalan dengan kegiatan BKSN, bidang Komsos Paroki San Frades mengadakan lomba videografi liputan kegiatan BKSN lingkungan. Mohon dukungan pengurus lingkungan untuk mengirimkan wakilnya agar dapat mengikuti event lomba tersebut. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada flyer yang telah dikirimkan ke pengurus lingkungan, PIC Bapak Remi dan Bapak Herman. 4. Giat Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Keuskupan. KKKI Keuskupan menyelenggarakan Porta Santa bersama pada hari Minggu, tanggal 14 September di Aula dan Via Crucis Podomoro, mulai pukul 13 sampai dengan selesai. Ragam kegiatan yang dilakukan adalah rekoleksi yang dibawakan oleh Romo Elis SCY, doa koronka, Porta Santa, Jalan Salib, prosesi lilin, merayakan Ekaristi dan ngidangan. Informasi dan pendaftaran dengan Koordinator KKKI Paroki San Frades, PIC Ibu Hita Dewi. 5. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa ke kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lihat perahu bidar di Sungai Musi. Jangan lupa beli telur abang. Bapak Uskup dan Romo Eko yang terkasih, kami umat San Frades ucapkan selamat datang. Para Romo kami yang tercinta, Romo Hari, Romo Sigit, dan Romo Heru, frater, suster, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah kita terima semua melalui perjumpaan dan kebersamaan kita dengan Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono yang didampingin oleh Romo Eko, yang secara khusus memberikan waktunya bersama kita untuk melantik, memberkati, dan juga sekaligus nanti mengutus para pengurus Dewan Pastoral Paroki yang baru masa bakti 2025 sampai 2028. 3 tahun yang lalu kita mengalami peristiwa yang sama seperti hari ini, di mana Bapak Uskup hadir melantik pengurus DPP periode 2022-2025 yang diketuai oleh Bapak Darwis Kuswanto. Lalu banyak dinamika yang kita rasakan dan kita alami bersama melalui kepemimpinan Bapak Darwis sebagai Ketua DPP yang lama, yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Darwis suka dukanya selama menjadi Ketua DPP di San Frades 2022-2025. Kita juga bersyukur pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua DPP yang baru, Bapak Julius Sukamto, yang akan memimpin meneruskan kepemimpinan DPP
Paroki San Prades periode 2025-2028 dan juga mungkin akan memberikan kata sambutannya kepada kita. Untuk itu kami persilakan keduanya, Bapak Darwis Kuswanto dan Bapak Julius Sukamto, untuk naik ke mimbar ini memberikan sedikit kata sambutan untuk kita semua. Silakan. Sebelum memberi kata sambutan, ubur-ubur iwak lele, jangan lupa, jangan lamo-lamo ile. Bapak Uskup, para romo, frater, suster, serta umat Allah yang dikasihi Tuhan. Kalau orang Palembang itu bilang lego. Kalau wong Lahar bilang lege. Mudah-mudahan rambut ini sudah mau tumbuh lagi. Kalau kemarin-kemarin agak sungkan tumbuh. Kalaupun ada yang tumbuhnya di tempat lain. Jadi namanya bukan rambut, tapi rumput. Saya mau berterima kasih pada Romo Paroki yang terdahulu juga, dan frater, suster, beristimewa kepada umat Allah yang sungguh baik hati di Paroki San Prades ini, yang sudah mempercayakan kami di DPP yang lama untuk mengemban tugas, ya, merencanakan dan menjalankan karya-karya pastoral di paroki ini. Beristimewa juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan DPH yang sudah ikut ambil bagian baik dalam suka maupun duka menjalankan tugas sebagai pelayan Tuhan di paroki ini di bidang dan seksinya masing-masing. Sungguh saya tidak dapat berbuat banyak kalau tanpa mereka-mereka ini di bidang dan seksinya masing-masing yang sudah siang malam merencanakan dan menjalankan karya-karya tersebut. Kalaupun masih ada yang belum dijalankan, ya dalam laporan pertanggungjawaban yang saya buat, saya menitipkan kepada DPP yang baru untuk dilanjutkan apabila masih relevan untuk dijalankan. Kalau di DPP yang lama saya masih punya hutang, tolong nanti nagihnya ke DPP yang baru aja ya. Saya akan menghilang sesudah ini. Sebenarnya perasaan saya sekarang ini gado-gado gitu. Ada sedihnya, ada galau, khawatir, ada juga sukacitanya. Sedihnya karena yang saya sebutkan tadi memang masih ada beberapa hal, beberapa karya yang belum sempat dan belum selesai dilakukan di DPP yang lama, dan itu sudah saya titipkan kepada DPP yang baru untuk dilanjutkan. Kalau galau itu betulnya ya khawatir ya nanti jangan-jangan setelah lengser ini ada yang menggugat ijazah saya nanti. Nah, saya beritahu aja sekarang bahwa tidak perlu digugat, karena dicari dimanapun saya tidak punya ijazah yang dikeluarkan oleh universitas manapun di Indonesia. Jadi nggak usah digugat. Saya sudah berkata dengan sejujur-jujurnya. Dan ada juga sukacita yang saya alami bahwa walaupun agak terhambat, toh ketua DPP yang baru itu sudah terpilih dan sudah membentuk struktur kepengurusan yang baru. Dan saya yakin bahwa DPP yang baru ini akan bekerja lebih keras dan juga akan menghasilkan buah yang lebih manis daripada DPP yang lama.
Saya yakin itu karena saya tahu orang-orangnya yang lebih kompeten ya, di bidang dan di seksinya masing-masing. Semoga ya. Biasanya kalau ada Bapak Uskup, ada pantun. Sebelum pantun, saya juga menghimbau kepada umat paroki, mari kita mendukung kinerja ya apapun yang sudah direncanakan oleh DPP yang baru, supaya mereka juga bisa bekerja maksimal. Ya. Kalau ada hal-hal yang belum memuaskan beberapa orang yang ada di paroki ini, ya mohon dimaafkan karena kita juga bukan pemuas, ya, tapi kita memberikan yang terbaik yang Tuhan ingin kita lakukan di paroki ini. Jadi berikan dukungan yang maksimal kepada DPP yang baru supaya mereka bisa bekerja maksimal pula. Melayani Tuhan mendapat berkah. Pempek gabus gurih rasanya. Mari kita dukung DPP baru agar mereka bekerja sampai tuntas. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Yang kami hormati Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Palembang, Romo Eko Harmoko. Para Romo, Frater, Suster, Ibu Bapak, orang muda, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Salam alaihim, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah akan rahmat dan kasih-Nya, sehingga pada pagi hari yang indah ini, kita semua dapat berkumpul dan disatukan dalam perayaan Ekaristi dan pelantikan pengurus DPP Santo Franciscus de Sales. Mewakili pengurus DPP dan segenap umat paroki, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan berkenannya Bapak Uskup untuk melantik kami sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus de Sales periode 2025-2028. Yang kedua, terima kasih juga kepada pengurus DPP yang lama, Bapak Darwis Kuswanto dan semua pengurus periode 2022-2025 atas jasa dan pelayanannya selama ini. Semoga kami dapat meneruskan karya-karya yang baik demi perkembangan umat dan gereja ke depannya. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kami juga berterima kasih kepada umat yang telah mempercayakan kami untuk menjadi pengurus DPP yang baru. Kami mohon dukungan umat, supportnya, doanya, bimbingannya, dan masukan-masukannya ke depan, agar kami dapat melayani
umat dan gereja dengan penuh gembira, sukacita, dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Tanpa bantuan dan support segenap umat di paroki ini, kami rasa tidak akan mampu kami menjalani pelayanan ini. Jadi sekali lagi kami mohon umat berkenan mensupport kami, membimbing kami, mendukung kami, sehingga apapun yang akan kita jalani bersama ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan gereja kita. Tidak banyak yang dapat saya ucapkan pada pagi hari yang indah ini, tetapi saya hanya mempunyai satu kecil sedikit saja hati yang ingin berbagi dan melayani. Jadi sekali lagi mohon dukungan umat semua, terutama yang hadir di tempat ini, untuk bersama-sama kita berpadu hati melayani gereja dan umat kita. Sehingga lewat pelayanan kita, nama Allah semakin dimuliakan dan diagungkan di paroki ini. Dan semoga pelayanan kami ke depan juga selalu sesuai dengan visi umat paroki Sampurades sebagai keluarga Allah yang teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, serta giat dalam pelayanan yang juga selaras dengan visi Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus. Kita adalah terang dan garam dunia, serta selalu menjadi sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, tidak abdul juga tadi Pak Sekretaris dan Pak Darwis sudah membuat pantun, izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa membeli rambutan. Pengurus DPP dilantik dengan hati murni, siap berkarya, penuhi semangat untuk melayani. Bunga mawar tumbuh bersemi, harum mewangi, indah terasa. Pengurus DPP dilantik dengan janji suci, siap melayani gereja dan umat terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Darwis dan Pak Kamto atas sambutannya. Setelah ini, sebelum menerima berkat Tuhan melalui Monsinyur Yohanes, beberapa hal yang perlu kita siapkan nanti. Setelah berkat penutup, nanti rekan-rekan pengurus DPP yang baru untuk berfoto bersama dengan urutan nanti para konselebran dan juga petugas liturgi yang akan mendahului, lalu selanjutnya nanti dimohon semua pengurus DPP yang baru untuk foto bersama juga. Mohon berkenan nanti Monsinyur dan juga para romo untuk berfoto, dan setelah itu kami mengundang semuanya untuk ramah tamah di aula. Kecil-kecil saja kita ramah tamah bersama di aula setelah ini. Akhirnya kita persiapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat penutup dari Monsinyur Yohanes Haruniono. Sambal pete rasanya pedes, dicampur sambal terasi dari Indralaya. DPP Paroki Sampurades, Anda semua luar biasa.
Anda semua itu baik DPP lama maupun DPP yang baru. DPP adalah perwakilan umat beriman yang membantu pastor paroki untuk melaksanakan karya pastoral di paroki yang bersangkutan. DPP itu sering disebut ujung tombak, tetapi yang terjadi adalah ujung-ujungnya tombok. Maka saya mengucapkan terima kasih baik kepada DPP lama maupun DPP baru, terutama kepada mereka suami atau istri masing-masing yang merelakan suaminya atau istrinya untuk menjadi bagian dari DPP ini, karena Anda yang harus tombok nantinya. Mereka ujung tombak, suaminya atau istrinya yang tombok. Sekali lagi terima kasih dan semoga paroki ini makin bergairah dalam menghidupi iman kepada Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan, kami mohon anugerahilah umat-Mu untuk memahami apa yang mereka imani dan mencintai kurban surgawi yang mereka hadiri dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Anda sekalian, saudara dan saudari anggota keluarga Anda dimanapun berada, seluruh aktivitas kita dan semua orang yang kita layani diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, Pranikaristi telah selesai. Seluruh DPP baru silakan maju untuk foto bersama.
Adekku ini sakit apa kamu? Ayo foto. Anakku dulu lah mereka makan lah makan babi. Gas ini. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai
sampai akhir nanti. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagimu Tuhan persembahan hidup.